اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Jami An-Nur yang berbahagia, beberapa menit ke depan insya Allah maksimal sebelum 5:30 selesai ini yang dapat saya sampaikan. Kita bersyukur ketemu dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat kita nantikan. Memang salah satunya perbuatan baik kita di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Makanya saking pengennya kita mudah-mudahan dengan bulan Ramadan, 3 bulan sebelumnya kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Makanya kita termasuk orang yang beruntung ini ya. Kita dalam keadaan beriman dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan perbuatan baik kita, amal soleh kita di bulan Ramadan semuanya, dari mulai sholat, kemudian kita puasa dan seterusnya, mudah-mudahan amal soleh kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, di dalam Al-Qur'an ada surat namanya Al-Asr. Di dalam surat Al-Asr ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam surat ini intinya ada 4 keberuntungan. Ini pada hari ini saya sampaikan 2 aja. Ada 4 keberuntungan, atau orang-orang beruntung itu ciri khasnya ada 4 gitu. Yang pertama kata Allah, keberuntungan pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Bapak-bapak, saudara-saudara, kata ulama, saya bilang kata ulama itu ittifaq ya, kesepakatan para ulama, ittifaqul muslimun, bahwa nikmat yang paling besar itu beriman. Jadi nikmat yang paling besar itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena faktor keimanan ini, Bapak-bapak, saudara-saudara, kita ini sebetulnya sekarang ini kita di sholat subuh, kita lagi doain orang Islam di seluruh dunia, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Yang kita doain buat orang beriman doang. Jadi yang masih hidup maupun yang sudah meninggal kita doain gitu. Makanya kalau kita lagi doain orang sekarang ini nih, itu umat Islam di seluruh dunia pun lagi doain kita. Jadi bahasanya apa? Saling doa, mendoakan. Tapi yang sholat berarti didoain yang sholat. Makanya sebetulnya di dunia ini, seluruh dunia umat Islam itu enggak berhenti sholat. Kalau mungkin azan ya, memulai untuk sholat itu kan ada azan. Jadi intinya di seluruh dunia azan itu enggak berhenti. Di seluruh dunia sholat enggak berhenti. Berarti pemahamannya kita lagi sholat subuh, ada di daerah lain, ada di negara lain lagi pada sholat zuhur. Secara geografis ada di negara lain, ada di daerah lain, ada yang lagi sholat asar, ada yang lagi sholat maghrib, ada yang lagi sholat isya. Ini kayak kita nih, kita sekarang kurang nih, 1/4. Ada di negara lain lagi tengah malam, kita lagi buka puasa, itu ada yang masih pules, ada yang masih sholat zuhur. Makanya jangan disamain bahwa di seluruh dunia orang pada sholat maghrib atau sholat subuh bareng. Enggak, secara geografis itu beda-beda gitu. Makanya tadi saya bilang keberuntungan pertama adalah beriman. Kalau kita beriman, dengan catatan ya, beriman itu seluruh dunia umat Islam lagi doain kita gitu.
Dalam waktu bersamaan kita nih di Masjid An-Nur lagi sholat subuh tadi nih, ini kita doain umat Islam di seluruh dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Makanya cara yang paling tepat kita berbakti sama orang tua, sholat. Sekali lagi, ibu-ibu masih ada kan ibu-ibu? Jadi cara yang paling tepat berbakti kepada kedua orang tua itu sholat. Kenapa sholat? Sholat itu adalah doa. Jadi sebetulnya mau ngedoain orang tua itu bukan berarti Rabbi firli wali walidayya doang, bukan. Itu sih menengadahkan tangan. Tapi hakikat doain orang tua itu sholat. Itu sholat itu cara yang paling jitu, cara yang paling hebat. Bagaimana kita berbakti, bagaimana kita mendoakan orang tua. Bahasa tadi, keberuntungan pertama kita umat Islam adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak-bapak, saudara-saudara, keberuntungan yang kedua adalah wa amilus sholihati, beramal soleh. Banyak ya, ini bahasa saya ini, banyak banget orang pengen beramal soleh tapi belum tentu bisa terlaksana. Nggak usah jauh-jauh kita, nggak usah orang lain, kita pengen beramal soleh tapi belum tentu bisa. Jadi pengen beramal soleh, pengen berbuat kebaikan, belum tentu bisa. Ya kata-kata belum tentu bisa, ya banyak ujiannya, banyak godaannya. Makanya salah satu contoh nih, kita sholat subuh lagi bulan Ramadan, kayak sekarang nih, sama sholat subuh di luar bulan Ramadan, umumnya bedanya apa kira-kira? Aji gone, Tisno. Kita bulan Ramadan nih buat sholat subuh. Dengan sholat subuh di luar bulan Ramadan, umumnya yang bedain apa? Yang bedain kalau di luar Ramadan kita sholat subuh duluan ketimbang sarapan. Sholat subuh dulu baru sarapan, baru makan apa? Getuk, nasi goreng. Sholat subuh dulu baru makan. Kalau sekarang Ramadan dibalik, makan dulu. Makanya lagi habis sholat subuh yang enak kita jangan senderan. Gimana kagak mau sender, mau kenyang tadi. Bisain. Nyawa pakai apa tadi? Iya kan? Kan tadi saya bilang secara umum. Maksudnya apa secara umum? Kan bisa jadi ada orang yang kagak sempet nyaur gitu, nggak sempet sahur. Tapi sayang jangan pergi ke sahur, ya. Ada guru kita dulu cerita begini, bapak-bapak, saudara-saudara. Ini untuk bedain aja ya antara sholat subuh di bulan Ramadan dengan sholat subuh di luar Ramadan secara umum. Itu kalau buka puasa itu bagusnya disegerakan. Jadi kalau buka puasa bagusnya disegerakan. Tapi kalau sahur bagusnya diakhirkan. Gitu, dibalik. Makanya kalau buka puasa di depan kita udah ada makanan, udah ada minuman, pas azan maghrib, kalau bahasa saya ini, dia leletan. Susah nih diartiin ini. Lelet atau apa? Lelet. Dia ndek aja gitu. Iya, dia males-malesan, dia tunda-tunda dulu. Udah maghrib nih, si Rohman udah azan, udah azan maghrib. Di depan kita udah ada makanan, udah ada minuman. Entar dulu lah, semenit lagi. Entar dulu 2 menit lagi, malah makruh. Bukannya tambah banyak pahala. Makanya refleks otomatis ketika azan langsung kita buka puasa. Itu tanda mensyukur nikmat Allah. Lah bagaimana kagak mau diburu-buruin, memang ditungguin banget. Makanya kalau dileletin, saya campur ke bahasa cepet aja nih. Kalau dilelet-leletin, dilambat-lambatin malah makruh. Gitu. Makanya takjil. Kan buka puasa persiapan itu nyebutnya takjil, disegerakan. Tapi kalau sahur, uploadnya diakhirkan menjelang subuh. Jangan sahur jam 1 malam. Azizudin, sahur jangan bandar rajin jam 1 malam dia sahur. Habis sahur ujung-ujungnya ngantuk. Kalau ngantuk ujung-ujungnya kan pules. Akhirnya subuh lewat. Gitu. Makanya kalau sahur itu uploadnya diakhirkan. Tapi mentang-mentang jangan diakhirkan, jangan mepet banget sama subuh.
Tadi azan subuh kan kita jam setengah 5 lewat 10. Ya, jangan mulai sahur jam setengah 5. 10 menit buat sahur, akhirnya nggak karuan. Sudahan kalau masih ada yang doyan merokok. Biasanya kalau bisa sahur jam merokok, jam ngopi, lainnya tinggal 10 menit. Kacau itu, akhirnya apa? Biar semuanya kena. Dia makan juga, dia ngopi juga, jam merokok juga, jadi satu. Rasanya bagaimana itu? Jadi artinya apa? Mengakhirkan sahur itu tujuan apa? Habis sahur langsung bisa sholat subuh, gitu. Itu utamanya begitu. Cuma tadi saya bilang jangan mentang-mentang katanya diakhirkan sahur sampai mepet mata waktu, jangan ya. Nah, ini kembali ke tadi, bapak-bapak saudara-saudara. Jadi keuntungan yang kedua atau beruntungnya umat Islam yang kedua itu adalah mampu beramal soleh, berbuat kebaikan, gitu. Makanya tadi saya bilang banyak banget orang lain, termasuk kita ini, kita pengen berbuat kebaikan belum tentu bisa, ya. Belum dapat kita lakukan, ya. Nah itu namanya kalau kita mampu berbuat kebaikan itu namanya mendapat keuntungan, ya. Termasuk orang yang beruntung. Maka bahasa Allah bilang wa amilus sholihat. Dan sekarang ini amal soleh yang bagaimana yang katanya beruntung, gitu nih. Jadi yang kedua, orang beruntung itu adalah yang mampu beramal soleh. Sekarang orang yang beramal soleh yang bagaimana yang katanya beruntung? Yang dimaksud yang beramal soleh yang beruntung itu adalah yang rutinitas, gitu, yang istiqomah. Sekali lagi, yang bukan kotan-kotan. Dia bukan kotan-kotan, yang kadang-kadang bukan. Kadang-kadang dia sholat subuh, kadang-kadang kagak gitu. Kadang-kadang dia puasa, kadang-kadang kagak. Lah sholat, yang namanya sholat itu harus istiqomah. Sholat subuh ya tiap hari, sholat maghrib tiap hari, puasa Ramadan ya sebulan. Jangan patokan begini, hari ini puasa, besok enggak, 2 hari lagi baru puasa. Bukan, yang dimaksud wa amilus sholihati, orang yang beruntung yang mampu beramal soleh tapi secara istiqomah, secara terus menerus, gitu. Makanya bapak-bapak saudara-saudara, gini nih, bicara masalah puasa nih. Orang yang puasa belum tentu sholat. Sekali lagi, orang yang mampu puasa Ramadan belum tentu sholat. Tapi orang yang sholat udah pasti mau puasa. Coba dah, kita pahaminya begini. Ngaji fikih nih sekarang. Kalau orang yang sholat itu udah pasti puasa. Apa contohnya? Ketika kita sholat, kan kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Maka nggak boleh makan yang nggak boleh minumnya berarti kita puasa. Bukan berarti dianjurkan puasa dari subuh sampai maghrib doang, bukan. Artinya ketika sholat tidak diperbolehkan, bahkan menjadi batal kalau kita makan dan minum. Makanya kayak semalam sholat taraweh, bapak-bapak saudara-saudara, kita kan sholat taraweh. Ya, di sini kan 23 rakaat plus witir. Bisa jadi di depan kita siapin minuman. Kan nggak ada orang lagi sholat nih, diberasa aus diminum, kan nggak ada. Atau ketika lagi sholat subuh tadi nih, ya, tadi makanya saya bercanda nanya di Saim, waktu lagi sahur kira-kira dia makan apaan? Kalau makan oncom mungkin kagak nyelip kali ya. Nyelip di gigi nggak mungkin. Kalau makan oncom, kan polos aja udah. Apalagi mie, yang biasa nyelip kan makan daging. Kali jengkol juga kali dah. Dia makan tadi di sahur, ternyata di giginya ada yang nyelip daging. Dia lagi sholat subuh, jengkolnya lagi imam tadi. Ini berasa-berasa nih kayak daging tadi nih. Dia buang. Ngeri kena orang, sayang-sayang, ditelan, kan jadi batal. Gitu. Makanya caranya begini, aslinya ini ada teori, ada solusi. Kalau di gigi kita ada sisa makanan, kita ambil pakai jari kita. Habis kita ambil, kita taruh di kantong kita, kagak najis. Jadi jangan pas diambil disentil. Pas disentil kena kiri kanannya. Loh, ini baunya bola ini. Jadi diambil tapi jangan dibuang. Diambil tapi dikantongin. Itu ada teori begitu. Yang saya maksud, andai kata sisa makanan yang ada di mulut kita, sisa makanan yang ada di gigi kita telan, batal. Gitu. Nah itu makanya tadi saya bilang,
orang yang sholat pasti puasa. Oleh karena itu, ketika kita biasa sholat, kita istiqomah sholat, ketemu bulan Ramadan, kita pasti mau puasa. Ini makanya orang-orang yang rajin sholat, ketemu bulan Ramadan, wajib puasa. Enteng, kecil. Oh, sholat aja giro, sholat aja semangat, sholat aja istiqomah, apalagi disuruh puasa, gampang, ringan gitu. Tapi saya bilang, orang yang puasa belum tentu sholat. Ini bapak-bapak saudara-saudara, ini sekarang nih yang sholat, yang pada puasa banyak banget ini. Tapi ternyata bisa jadi dia puasa doang, tapi enggak sholat. Ya kalau masalah puasa, jangankan orang Islam, non-Islam banyak banget yang puasa. Nah jangankan ya, jangankan orang Islam, non-Islam, non-Muslim banyak yang ikut puasa karena toleransinya, karena pengen ngikut-ngikut aja gitu. Nah kadang-kadang orang Islam teradahan juga lagi, puasa-puasa aja. Zuhur kagak nggak sholat, asar nggak sholat. Gironya apa? Puasa sama buka puasa. Puasa sama buka puasa, sholat maghrib, lewat. Kecuali kalau buka puasa di masjid, kalau buka puasanya di musola, kalau buka puasa di musola di masjid, dia kagak sholat, kagak urusan dah. Tapi coba dah kalau ada acara-acara buka puasa, apalagi acara buka puasa di mall, ada buka puasa di mana-mana dan sebagainya, itu belum tentu yang pada bisa puasa di musola. Makanya itu tadi, orang yang sholat pasti puasa, tapi yang puasa belum tentu sholat. Nah ini yang dimaksud di dalam Al-Quran. Ada keberuntungan atau keuntungan di dalam surat Al-Asr ada 4, tapi saya ungkapkan 2 aja dulu ini. Jadi kita termasuk mudah-mudahan yang beruntung. Yang pertama, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mau dan bisa beramal soleh. Mudah-mudahan keberuntungan ini terus kita raih sehingga kita termasuk dalam yang bahagia dunia, bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bidirkan niat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma sallimna li Ramadan wasallim Ramadan lana wasallimhu minna amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin bifadlika nawaw fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.